Selamat sore rekan-rekan media. Mohon maaf atas ketidaknyamanan menunggu tadi ya, karena kita menunggu tim bekerja untuk melakukan identifikasi dan alhamdulillah hasilnya bisa saya sampaikan pada rekan-rekan media sore hari ini. Sebagaimana tadi pagi saya sudah rilis, sekira pukul kurang lebih 10.05 tadi terjadi ledakan di Mako Detasemen Gegana di Jalan Gresik ini, Merauke Kembangan, Kecamatan Sembarang, Surabaya. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan bahan peledak seperti bomber, kemudian bahan-bahan peledak yang dipakai untuk pembibitan dan lain-lain itu yang rencananya memang akan didisposal. Dan kemudian di gudang itu juga terdapat bahan-bahan seperti black powder, sepul petasan, itu kurang lebih 1 kg. Kemudian bahan-bahan itu digunakan oleh tim Jibom manakala kewilayahan itu menemukan atau menyita bahan-bahan peledak atau temuan yang dikumpulkan dari masyarakat atau temuan barang-barang lama yang tidak digunakan, itu diserahkan kepada tim jihandak kita, kemudian waktu yang ditentukan, kemudian dimusnahkan dengan menggunakan yang tadi, bahan powder, kemudian black powder tadi, dan beberapa bahan peledak yang lain seperti belerang, serbu arang, dan potasium klorat. Nah, kemungkinan karena paparan sinar mati yang cukup panas sehingga bahan tersebut analisa sementara bisa membuat efek ledakan. Pemicunya panas, tapi nanti akan dijelaskan. Saya ingin didampingi oleh Kasat Brimob dan Kabit Lapor yang masih timnya bekerja. Dampak dari ledakan ini itu ada korban anggota kita 10 luka ringan. Kenapa anggota kita kena menjadi korban? Karena dari gudang yang untuk menyimpan bahan peledak itu ke tempat latihan. Kebetulan anak buah kita ini tadi ada 15 yang sedang latihan olah TKP pasca ledakan. Itu ada di kontainer, itu data center yang memang biasa dipakai latihan setiap hari, dan itu berjarak kurang lebih 10 meter dari gudang ledakan itu. Kita lihat ke TKP tadi, kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburat ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang 5 alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka lemparan karena efek ledakan dari kaca yang hancur. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara dan tidak ada yang serius ditanya. Kita ingatkan untuk observasi waktu malam ini, termasuk yang tadi luka-luka ringannya, kemudian besok sudah bisa kita kembalikan. Kemudian kerugian lain, mohon maaf rekan-rekan media, satu hal yang kategori ledakan ini adalah kategori low eksplosif. Kenapa dikatakan low eksplosif? Banyak saksi mata melihat setelah terjadinya ledakan ini ada efek asap putih membusung ke atas. Itu salah satu tanda atau ciri daripada ledakan low eksplosif. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kabit Lapor. Kemudian rekan-rekan yang seperti diberitakan katanya ada korban meninggal, saya pastikan sore hari ini tidak ada. Jadi korban hanya 10 itu. Kemudian sedang kita dapatkan di sekitar gudang, efek kurang lebih 20 meter itu terdampak. Salah satunya adalah kantor kecamatan, kemudian kantor provinsi, kaca, termasuk kantor kita Detasemen Gegana itu pecah kacanya. Karena itu memang efek getaran yang begitu kuat. Sedang kita dapatkan dan insya Allah akan kita koordinasikan dengan pemilik termasuk akan masyarakat. Sedang kita dapatkan kalau ada rumah-rumah yang terdampak akan segera kita komunikasikan dan akan kita perbaiki kembali. Sementara itu rekan-rekan yang bisa saya jelaskan untuk detail dari penjelasan hasil evaluasi atau kerja dari tim lapor, nanti akan kita tunggu hasilnya dan mungkin nanti perkembangannya akan kita sampaikan kemudian. Soal gudang yang tidak proper, menurut jenengan tadi ketika di Banyuwangi seperti apa Jenderal? Gudang penyimpan tidak proper. Begini, bangunan gudang penyimpan Handa ini dibangun, ternyata itu rumah yang dibangun dari tahun 1951.
cukup tua bangunannya, dan oleh Sabrimob Polda Jatim khususnya Detasemen Gegana yang membidangi Jipom itu dibangun tadi di belakangnya untuk gudang penyimpanan. Maksudnya direnovasi untuk gudang penyimpanan ganda. Tidak proper itu menurut saya mungkin harus kita evaluasi menyeluruh. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita akan bisa perbaiki yang lebih memenuhi standar penyimpanan bahan peledak, khususnya di tengah-tengah perkampungan yang padat ini. Begitu. Soal opsinya nanti akan buat yang baru lebih canggih di sini atau cari tempat lain, Jenderal? Ya insya Allah, kalau memang insya Allah kita upayakan ada tempat lain yang lebih jangkauannya lebih aman dari pemukiman, kita akan usahakan yang lebih baik. Berarti tempat penyimpanan sekarang kurang memenuhi SOP atau bagaimana? Kalau SOP sudah dijalankan. Jadi beberapa part bagian-bagian bahan peledak itu sudah simpan sesuai dengan standar operasional. Insya Allah itu sudah kita jalankan. Cuma memang mungkin proporsi gudangnya yang memang mungkin harus kita taruh di tempat yang lebih aman. Ini kan kemungkinan padat sekitar kita. Tindak lanjut, tadi kita tunggu hasil evaluasi lapor, hasilnya apa, dan ini akan kita laporkan kepada pimpinan. Mudah-mudahan ada evaluasi dulu terhadap penyimpanan gudang bahan peledak. Bentar, ini ada ahlinya, supaya tidak salah. Silakan. Oke Pak Tode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izin Jenderal, tim lapor sudah turun dan dari hasil di TKP sampai hari tadi barusan kita ketemu barang bukti yang satu yang kita temukan, barang kimia yang kita temukan adalah yang pertama klorat, yang kedua adalah belerang atau sulfur. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oksidatornya ternyata positif oksidator. Dari bahan-bahan tersebut, seperti disampaikan oleh Bapak Kapolda, itu merupakan indikasi bahan dari flash powder atau yang sering di bahan-bahan untuk mercon dan bondet dan yang lain itu. Bahan itu digolongkan sebagai low explosive. Justru low explosive itu sungguh sangat riskan atau sensitif terhadap berbagai gerakan. Dengan panas, dengan tekanan itu sangat mudah. Kalau baik justru lebih aman. Artinya tidak terlalu sensitif. Sehingga dari itu kita analisa tadi yang paling mungkin adalah yang pertama karena kita suasana sekarang lagi hujan, karena barang itu baru masuk, kemudian lembab, terjadi reaksi kimia di antara mereka dengan kena panas pada suhu sekitar jam 10-an itu secara teori bisa meledak dengan sendirinya. Tapi bisa mungkin yang lain sedang kita analisa, tapi sampai saat ini yang paling mungkin itu. Seperti juga kejadian sebelumnya, itu yang memicu adalah karena getaran, karena panas, atau karena tekanan. Jadi kesimpulan sementara saat ini adalah itu karena kondisinya lembab, kemudian kena sinar matahari, hingga ketika lembab terjadi reaksi kimia di antara mereka, kemudian timbul ledakan. Mungkin sementara seperti itu. Pak Kabit, untuk krater yang terjadi, krater kawahnya itu ukurannya berapa diameternya? Kraternya masih kita ukur karena memang kita terjadi hujan kemudian di bawahnya basah, kita belum berani masuk. Nanti kita akan sampaikan berikutnya kraternya. Tapi yang jelas ruangan itu sekitar 2 kali 3 meter itu juga berpotensi jadi casingnya. Karena barang-barang itu ada di dalam, kemudian karena ledakan jadi casing sehingga menimbulkan efek yang lebih besar. Karena ruangannya kecil. Untuk secara radius berapa ya? Keseluruhan tadi. Radius ledakannya itu radius ledakan belum kita ukur karena kita data kemudian hujan, jadi kita belum bisa sampaikan radius ledakannya. Ledakan susulan itu kalau di teori ledakan karena terdetonasi dari ledakan yang pertama. Jadi ledakan pertama menimbulkan ledakan-ledakan berikutnya. Siapa kalau ada beberapa bahan peledak itu kan membutuhkan detonator supaya meledak. Jadi anggap yang pertama itu mungkin dia mendetonasi bahan yang lain untuk meledak kemudian. Belum kita datakan. Jadi secara anak-anak masih bekerja, tapi kemudian karena hujan kita sementara belum. Kira-kira ini posisinya juga aman atau akan rentan ada ledakan kembali? Sementara aman. Dari ledakan, karena kan bahan sudah meledak. Tidak akan terjadi susulan lagi ya? Sudah. Cuma kan kita kan karena masuk itu bahan kimia, kita kan belum berani masuk kalau belum kita
sterilisasi lagi. Cukup ya. Cukup ya. Cukup. Terima kasih.